Polda Metro Jaya melarang perayaan malam tahun baru 2022 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kebijakan itu berlaku mulai 31 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Di sisi lain, alasan pelarangan berbagai kegiatan perayaan malam tahun baru 2022 tersebut bisa menimbulkan kerumunan sehingga berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambono Purnomo Yogo mengatakan, kebijakan larangan perayaan malam pergantian tahun diambil untuk mencegah penularan varian baru Omikron yang saat ini sudah masuk ke Indonesia. Sebab penyebaran varian Omikron COVID-19 sangat cepat melalui transmisi lokal. Sambono menegaskan, penutupan terhadap sejumlah tempat publik dilakukan sebab tahun baru jatuh pada akhir pekan. Dikhawatirkan jika larangan acara perayaan malam Natal pergantian tahun tidak dilakukan, maka akan tetap terjadi kerumunan. Sambodo merinci, larangan perayaan acara malam tahun baru tidak hanya berlaku di tempat publik, namun juga di semua tempat, baik kafe, restoran, hotel, dan bar. Tempat-tempat tersebut diminta mematuhi aturan untuk bisa tutup maksimal pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga ibu kota untuk menghindari kerumunan pada malam pergantian tahun baru 2022, menyusul terjadinya lonjakan kasus varian Omikron di tanah air. Selain itu, warga diminta agar tidak melakukan kegiatan perayaan tahun baru yang dapat menimbulkan penyebaran COVID-19. Ya, untuk itu kami setiap saat, setiap hari sudah menyampaikan, mensosialisasikan, menghimbau, meminta agar warga Jakarta tidak bepergian ke luar negeri, keluar kota, ke tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat kerumunan lainnya sekalipun dimungkinkan itu. Namun demikian kami minta, karena ini memasuki libur Natal dan Tahun Baru, potensi orang yang keluar rumah meningkat, potensi interaksi meningkat, pada akhirnya potensi kerumunan bisa meningkat dan bisa menimbulkan penyebaran COVID. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan mobilitas masyarakat di malam tahun baru. Setiap pelaku usaha diminta berperan aktif dalam mengikuti kebijakan yang telah ditentukan tersebut. Bagi pelaku usaha yang melanggar kebijakan ini, maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Pergantian tahun tanpa perayaan, itulah topik dialog kita pada pagi ini. Pemirsa, perayaan tahun baru 2022 di Jakarta dilarang. Sejumlah kebijakan dalam rangka pengamanan malam tahun baru 2022 di DKI Jakarta diatur, mulai dari pembatasan jam operasional mal hingga menutup alun-alun saat malam tahun baru nanti. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono. Selamat pagi Pak Argo. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Argo sehat ya jelang tahun baru nanti, malam pergantian tahun. Wah, harus sehat. Harus sehat, semangat. Nah, ini sebenarnya pergantian tahun tanpa perayaan ini masa sih nggak boleh merayakan? Boleh merayakan sebenarnya, tapi bagaimana cara merayakan itu kan yang paling penting ya Pak Argo ya? Iya, betul sekali. Oke, nah dari pihak kepolisian ini kan sebenarnya sudah mensosialisasikan beberapa hal yang penting harus diingat oleh masyarakat untuk merayakan pergantian tahun nanti. Apa saja itu, Pak Argo? Iya, jadi yang pertama, mulai nanti sore jam 18, seluruh petugas kepolisian, khususnya jajaran lalu lintas, itu akan kita insert, tempatkan di seluruh titik-titik di wilayah DKI Jakarta. Memang ada 11 kawasan, kalau kemarin memang informasi di awal 10, ada penambahan 1, jadi totalnya adalah 11 kawasan yang akan dilakukan penutupan dari pukul 22 sampai dengan 04 pagi dini hari. Demikian. Baik, terkait dengan kerumunan, apa saja kebijakan strategisnya Pak Argo? Ya, tentunya kita memperdomani dari Mendagri nomor 66 bahwa tidak boleh ada perayaan pergantian tahun. Jadi artinya masyarakat semuanya silakan dapat melaksanakan perayaan di rumah, kemudian para pelaku usaha, baik pemilik hotel, kafe, restoran, dan sebagainya itu juga harus mematuhi. Nanti malam setelah pukul 22 akan diberikan waktu kurang lebih 1 jam. Setelah pukul 23, petugas akan melakukan penyisiran, melakukan patroli ke seluruh kawasan,
dan selanjutnya akan dilakukan penutupan di 11 kawasan yang tadi kami sampaikan oleh petugas-petugas. Jadi demikian. Baik, Pak Argo, sebelum kebijakan ini ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, tentu kan ada berbagai pertimbangan dari pihak kepolisian hingga akhirnya memutuskan untuk bisa menyekat beberapa titik, kemudian juga membuat larangan kerumunan dan bahkan kemudian ada beberapa tempat publik yang biasanya ramai di tahun baru itu juga dibatasi begitu untuk pembukaannya. Nah, itu pertimbangannya apa saja, Pak? Yang pasti semua ini kita lakukan untuk menekan jangan sampai ada lonjakan-lonjakan kasus COVID. Jangan sampai nanti pada saat hari Senin ada pengumuman, ada lonjakan, ada kasus baru. Apalagi sekarang ini kan ada varian Omikron, ini harus kita waspadai. Jadi tentunya semua hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh stakeholder terkait, dari jajaran TNI, pemerintah provinsi tentunya hanya untuk satu, keselamatan warga, supaya tidak ada terjadi kejadian seperti tahun lalu kalau kita terlalu euforia menganggap semuanya sudah vaksin. Tapi kan kenyataannya ada informasi juga bahwa sudah vaksin 2 kali juga tidak menjamin. Dan suspek-suspek yang baru ini ternyata juga sudah vaksin 2 kali. Nah, ini tentunya harus menjadi kewaspadaan bersama dan masyarakat mudah-mudahan dapat mengerti bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya semata-mata sudah menjadi suatu tujuan bahwa kesehatan harus tetap diutamakan. Demikian. Kesehatan yang nomor 1. Pak Argo, ini kan ada 11 kawasan yang akan disekat dan kalau kita lihat itu adalah daerah-daerah yang memang ada mal di sana, kemudian banyak tempat hiburan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kawasan lainnya? Apakah juga tidak ada pembatasan, hanya 11 kawasan ini saja? Semuanya. Jadi kita menitik beratkan di 11 kawasan, tapi pada intinya seluruhnya tidak boleh ada perayaan. Jadi baik di tempat fasilitas umum yang terbuka, kemudian di selain 11 titik ini semuanya berlaku sama karena kita mengacunya pada Mendagri ataupun Pergub yang memang sudah dikeluarkan, sehingga masyarakat semuanya diharapkan tidak berjalan, berkeliling, juga jangan nanti sampai menimbulkan mispersepsi. Ini kan bukan 11 kawasan, berarti boleh. Jadi kami tegaskan tidak diperbolehkan ada perayaan di seluruh tempat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Demikian. Nah, kalau 11 kawasan ini kan ada penyekatan. Apakah ini artinya kawasan lain yang tidak termasuk ke dalam 11 ini boleh ada mobilisasi seperti itu kendaraan, tapi tidak boleh ada kerumunan dan perayaan, atau seperti apa, Pak Argo? Iya, kalau mobilitas atau mobilisasi tentunya diperbolehkan sepanjang memang urgensinya bukan untuk melakukan perayaan. Polisi juga tidak hanya di 11 titik ini sebetulnya, ada 83 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota. Kita melibatkan personil kurang lebih sekitar 1.100 petugas gabungan yang akan mengamankan di seluruh titik tersebut. Artinya pada saat masyarakat akan melakukan mobilitas atau mobilisasi tentunya ada hal-hal yang akan dikecualikan ya. Tapi di 11 kawasan ini kenapa ditutup dan dilakukan pengalihan? Karena kita anggap 11 kawasan adalah sebagai suatu tempat kerumunan keramaian yang memang lokasi-lokasi yang biasa dipergunakan masyarakat untuk melakukan acara-acara perayaan ataupun hiburan. Jadi kita anggap ini mewakili dari seluruh tempat yang ada di ibu kota. Demikian. Baik, nanti kan ada banyak personel yang akan turun ke lapangan untuk mengecek tidak ada kerumunan, Pak. Tapi untuk mobilisasi, untuk hal-hal yang dikecualikan. Nah, ini contohnya apa saja, Pak Argo? Ya, pasti misalnya ada emergensi ya, ada ambulan, kemudian misalnya masyarakat yang ingin pulang, mungkin baru pulang kerja atau hendak bepergian, kita kan bisa melihat pada saat secara visual masyarakat itu memang bukan mau merayakan pergantian, tidak berdandan, tidak menggunakan atribut atau outfit yang memang dia mau melakukan acara perayaan, itu mungkin bisa kita kecualikan. Tapi juga jangan menjadi mengecoh petugas atau memang sudah meniatkan gimana caranya harus melakukan perayaan. Nah, ini tentunya juga kesadaran masyarakat memang perlu ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat dapat mengerti polisi ataupun instansi terkait pemerintah dalam hal ini itu bukan menyiksa atau membatasi, tapi kita lebih
bagaimana caranya jangan sampai hari Senin tiba-tiba diumumkan ada lonjakan, ada sekian kasus, dari ini ada berapa orang yang terkena. Nah, ini tentunya akan menjadi hal yang sangat disayangkan. Iya, karena biasanya kalau misalnya pergantian tahun kelihatannya aman-aman saja, tapi ternyata ada kerumunan-kerumunan di skala mikro begitu, ketahuannya nanti mungkin 2 minggu, 3 minggu, kemudian ada testing dan juga tracing, kemudian baru kelihatan tuh jumlahnya, Pak. Kita tidak harapkan ada hal seperti itu. Tapi begini, kalau untuk mekanisme pengecekannya nanti seperti apa? Karena kan masyarakat hari ini masih ada aktivitas perkantoran begitu, Pak Argo. Betul. Ya, tentunya misalnya nanti akan melintasi lokasi penutupan, masyarakat bisa melihatkan ID pertama. Misalnya, Pak, saya penghuni apartemen atau saya mau ke hotel A. Ini kartu pengenalnya, ini nomor kartu kamar saya. Jadi petugas pun juga akan melakukan screening. Jadi tidak semuanya kita lakukan saklek ya, tapi ada fleksibilitas. Tapi bukan berarti itu menjadi pengecualian. Artinya masyarakat yang diperbolehkan ini juga memang sudah dibatasi, petugas juga sudah diberikan pengarahan, di situ ada perwira dan semuanya sudah kita lakukan contoh-contoh mana-mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, apakah ada kemungkinan berarti hingga masuk sampai ke fasilitas publik seperti apartemen seperti itu Pak pemeriksaannya dan juga hotel? Iya, nanti ada tim sendiri. Kalau kita kan memang fokusnya di jalan ya, nanti ada petugas khusus dari gabungan patroli dari Samapta, dari Dinas Pariwisata, nanti akan bersama-sama mengecek dari Satpol PP. Jadi kemarin siang kita sudah melakukan rapat koordinasi dan press release, semuanya sudah sepakat, dan pelaksanaannya bukan hanya malam ini, kita rencanakan sampai dengan besok malam, jadi 2 hari berturut-turut. Karena jatuhnya di malam Sabtu dan malam Minggu. Nah ini tentunya juga menjadi kewaspadaan karena memang kita juga menyadari masyarakat saat ini semuanya sedang jenuh. Mungkin sudah dari setahun, 2 tahun ingin melakukan sesuatu, gimana caranya mungkin hasratnya terpenuhi. Nah ini juga menjadi kewaspadaan dari pihak pemerintah juga. Iya, artinya memang ada personal gabungan yang akan turun, masyarakat harusnya bisa memahami bahwa ini bukan semata-mata untuk membuat masyarakat tidak terpenuhi gairahnya dan juga keinginannya untuk merayakan pergantian tahun, tapi ini masalah kesehatan loh gitu ya Pak Argo ya. Kita usai jeda akan membahas Pak, kira-kira ada nggak potensi-potensi kerumunan itu sebenarnya di Jakarta. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan AKBP Argo Wiono. Pak Argo, kan ada beberapa tahun, ada 2 tahun, maksudnya 1 tahun apa 2 tahun ya, kalau kita sudah mengalami 2 kali tahun baru di masa pandemi ini, dan artinya kan sudah ada pembelajaran begitu bagaimana pemetaan potensi kerumunan di masa pandemi. Sebenarnya polisi sudah memiliki hal itu nggak? Iya, jadi sebetulnya yang kita khawatirkan itu adalah masyarakat yang melakukan perayaan di rumahnya masing-masing ya. Itu tentunya nggak bisa kita larang dan kemungkinan untuk mengecek juga tidak sebesar di tempat-tempat publik yang memang dibatasi oleh peraturan. Nah artinya mungkin bisa saja di rumah nanti ada yang memasang petasan atau memasang kembang api. Nah ini tentunya di perumahan-perumahan ini juga harus menjadi tanggung jawab bersama dari pihak RT, RW, ataupun camat. Ini juga harus melakukan patroli yang intens sehingga tidak terjadi kecolongan. Jadi kita sudah melakukan penjagaan ketat di mana-mana, ternyata mungkin beberapa kelompok itu melakukan menyewa tempat di suatu tempat yang memang di situ tidak dibatasi oleh peraturan tadi, karena memang peraturan yang tadi itu berlaku seperti di tempat-tempat publik, hotel, kafe, restoran. Nah ini yang menjadi perhatian dan harus diantisipasi. Ya. Baik. Nah untuk tempat-tempat publik yang masih membolehkan, mungkin secara diam-diam untuk membiarkan kerumunan itu ada, apa sanksinya Pak Argo?
Ya, yang pasti akan dilakukan sanksi secara administratif oleh Satpol PP ya, karena memang ranahnya dari pemerintah provinsi. Bahkan kalau memang mungkin pelanggarannya sangat berat, polisi juga bisa melakukan penutupan karena tadi melanggar protokol kesehatan. Nah, ini nanti kita lihat sejauh apa kasus yang terjadi. Jadi memang ada tingkat-tingkatnya, tapi mudah-mudahan jangan sampai juga nanti kucing-kucingan dengan petugas. Hal ini menjadi kesadaran juga dari para pemilik usaha ini supaya memang betul-betul harus mengikuti dan mematuhi aturan di tahun baru pergantian tahun ke 2022 ini. Nah, itu untuk pemilik usaha, ada pasal pembiaran mungkin kalau misalnya ada kerumunan di tempat usahanya. Nah, kalau misalnya bagi masyarakat mungkin yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi protokol kesehatan selama pergantian tahun nanti, apa sanksinya Pak Argo? Sanksinya tentunya macam-macam ya, tapi kita lebih kedepankan himbauan dan teguran. Tapi kalau memang itu sangat fatal sekali, mungkin bisa ada tindakan-tindakan tegas. Tapi kita menekan seminimal mungkin, jangan sampai ada kejadian-kejadian ataupun hal yang berbenturan dengan masyarakat. Semuanya kita akan maksimalkan kegiatan pencegahan, kita perbanyak patroli, dan memang kebijakan dari pimpinan juga di operasi lilin ini, kita juga tidak melakukan penilangan pelanggaran-pelanggaran umum, tapi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menjadi prioritas masih tetap kita lakukan penindakan. Demikian. Iya, saat ini kan juga berlangsung operasi lilin ya Pak Argo, bagaimana pelaksanaannya? Ya, untuk operasi lilin sendiri sampai saat ini berjalan secara normal, artinya kita belum melihat ada lonjakan-lonjakan, mobilitas, ada kenaikan tapi tidak sebesar tahun lalu ya. Ada peningkatan mobilitas sampai dengan 9-13%, tapi masih dalam kategori normal dan lancar. Kemudian untuk kegiatan penindakan sendiri, kita memang tekan, tidak ada penindakan tilang secara umum, tapi ada mobil patroli yang kita sebutnya adalah etle mobile yang melakukan patroli di sepanjang kawasan jalur tol yang memang sasaran utamanya itu dari pihak Korlantas yang akan melakukan penindakan khususnya misalnya pelanggaran kecepatan, kemudian pelanggaran overspeed, overload, kendaraan-kendaraan angkutan seperti itu. Ya. Oke, jadi bukan berarti kalau misalnya tidak kelihatan nih personel berjaga begitu tidak dipantau. Ada etle juga yang terpasang di beberapa wilayah kawasan di Jakarta dan juga ada etle mobile ini ya Pak Argo ya. Jadi memang tetap diawasi untuk masyarakat yang bermobilisasi dan juga kan di malam pergantian tahun ini mungkin yang kita waspadai kan bukan hanya kerumunan, tentunya seperti ada tindakan potensi kriminal dan sebagainya, itu juga menjadi concern dari pihak kepolisian atau tidak? Iya, itu juga menjadi concern. Ada beberapa tim, jadi pihak lalu lintas akan melakukan fokus pembatasan di jalan. Kita akan mencegah jangan sampai ada arak-arakan, kerumunan di sepanjang jalan, khususnya di wilayah DKI. Nah, ada tim juga yang tadi kami sampaikan, ada tim Samapta, ada tim dari Reskrim, dengan pakaian tertutup juga akan melakukan patroli. Artinya ada kerawanan-kerawanan tertentu juga, khususnya masyarakat mungkin yang pergi bepergian, ada beberapa juga mungkin melakukan perjalanan keluar kota dan tempatnya kosong, ini juga menjadi salah satu fokus juga, karena pasti ada para pelaku-pelaku kejahatan yang memang modusnya adalah mengincar rumah-rumah kosong atau mungkin tempat-tempat yang memang menjadi sasaran kejahatan ya. Ini juga tentunya ada tim khusus dari pihak preman atau pakaian tertutup ya, dari Reskrim, dari Intel yang memang ada gabungan di situ. Jadi ada tim uniform dan non-uniform yang akan melakukan kegiatan patroli dengan sasaran yang berbeda-beda juga tentunya. Ya. Oke, baik. Nah, setiap tahunnya juga Jakarta, Pak Argo, ini adalah pusat di mana masyarakat
merayakan pergantian tahun, termasuk dari masyarakat wilayah di sekitar Jakarta, misalnya Bekasi, Depok, Tangerang dan sebagainya. Nah, ada untuk koordinasi di garis perbatasan, misalnya Pak Argo untuk nanti malam? Ya, jadi kemarin kita sudah menyampaikan persepsi. Pada saat rapat koordinasi kita undang seluruhnya kabak operasi dari wilayah terkait yang memang berbatasan, baik dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, yang memang cara bertindak di DKI ini kita sampaikan, kita paparkan supaya tidak ada mispersepsi dan ada penyamaan pada saat membuat kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan pola-pola pencegahan yang akan dilakukan di wilayah masing-masing. Nah, ini tentunya harus selaras karena memang bagian dari wilayah hukum Polda Metro Jaya juga termasuk di wilayah Tangerang, wilayah Depok, wilayah Bekasi. Jadi tidak ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan cara bertindak di ibu kota ini. Demikian. Oke, kebijakannya sudah oke, koordinasi dari berbagai pihak penegak hukum dan juga yang bertugas nanti malam itu sudah terjalin dengan baik. Nah, terakhir Pak Argo, apa imbauan Anda kepada masyarakat ibu kota agar nanti malam situasi kita tetap kondusif? Ya, kami himbau kepada masyarakat supaya patuhi apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI bukan semata-mata untuk menyiksa atau menahan hasrat-hasrat ataupun tadi keinginan-keinginan masyarakat yang ingin meluapkan kegembiraan atau hal-hal yang lain, tapi tentunya kita lebih mencegah jangan sampai terjadi ada lonjakan, ada penambahan kasus varian baru Omikron ini, dan kita tentunya juga harus berpikir di akhir tahun ini menjadi evaluasi, tidak perlu juga harus melakukan perayaan yang besar, bisa di rumah saja dan melakukan hal-hal positif lainnya, sehingga kita juga diberikan keselamatan dan dijauhkan dari apa yang tadi kami sampaikan, bencana-bencana virus atau mungkin hal-hal yang lain yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Demikian. Baik, itu dia himbauan dari pihak kepolisian, dan tentunya kita harapkan tetap kondusif dan yang paling penting goalsnya adalah tidak ada penyebaran Omikron nanti malam pada pergantian tahun baru di Jakarta. Terima kasih Pak Argo Wiono telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.